What's up guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Yes, di video kali ini gue kembali Kim Tan bakal menyapa hangat semuanya kalian Sobat Pelangi. Yang di hari Sabtu ini pastinya dong bakal bermalam mingguan ya. Malam mingguan gitu loh, jangan di rumah aja please ya buat lo semuanya nih. Tapi pastiin juga kalau lo udah punya pasangan atau paling enggak lo udah ada seseorang yang bakal lo ajakin buat malam mingguan. Jangan sampai sendirian aja, nggak asik loh, nggak akan seru gitu loh kalau main solo mulu. So buat sekarang ayo kita cari siapa aja yang mungkin mau nemenin lo malam minggu nanti. Yes, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi dan pastinya bertemu dengan cowok-cowok yang menurut gue ganteng, cakep, dan gue suka banget pada akhirnya. Kali ini gue punya sebuah pengalaman bertemu dengan salah seorang AA montir ganteng ketika gue nyervis motor. Gak tahu deh kalau nemu yang klik alias ganteng menurut gue gitu loh ya. Gue langsung pengen aja gitu guys. Gue nggak mau ngelewatin seperti halnya di pengalaman gue kali ini. Ya udah, langsung aja yuk, nggak usah berlama-lama. Mari kita mulai. Jadi guys, waktu itu ceritanya adalah jadwalnya gue nyervis motor. Karena gue selalu nyervis motor sebulan sekali di bengkel. Tapi waktu pas mau nyervis saat itu, gue mau mutusin mau nyari bengkel lain gitu ya. Ya nggak tahu sih, pengen berganti bengkel aja. Dan setelah beberapa saat gue muter-muter cari bengkel cocok dan tepat, gue bertemu di sebuah bengkel yang terbilang gede dan rame juga. Dan sepintas sih ngelihat montir-montirnya pada muda-muda gitu. Dalam hati gue sih sempet ada rasa keraguan sebenarnya guys. Cuman ya kalau nggak di sana di mana lagi? Karena gue pengen mencari sesuatu yang baru. Akhirnya gue parkir motor di tempat yang agak luas dan gue menuju ke yang punya bengkel buat tanya-tanya dulu. Dan fix deh, akhirnya gue mau ganti oli juga dan nyervis sekalian di bengkel itu. Pas ketika gue mau menuju ke tempat tunggu, tiba-tiba ada seorang montir yang nyamperin. Dan si montir ini adalah yang bakalan nyervisin dan gantiin oli motor gue. Terus langsung si yang punya bengkel tuh langsung bilang, nih kerjain katanya, nyervis plus ganti oli. Pas ketika gue ngelirik ke sebelah kanan gue, dan pas gue lihat, oh my god, kok tumben gitu ya, ganteng orangnya. Ya ganteng menurut gue sih ya guys. Ya kulitnya eksotis, terus badannya juga berisi. Yang namanya orang sering ngerjain hal-hal perbengkelan ya pasti butuh tenaga dong. Jadi badannya tuh kayak ngebentuk gitu loh guys. Dan agak tinggi juga. Walaupun memang agak ya apa namanya sih, cemong-cemong gitu karena banyak mungkin oli dan lain-lain ya. Tapi ini ganteng guys, sampai gue pun gak berhenti ngeliatin dia. Ketika beberapa saat sempet eye contact-an ya gue senyum dan dia juga senyum ya. Singkat cerita setelah itu langsung deh motor gue diservisin sama dia dan gue nunggu di depannya dia banget. Jadi ketika waktu itu motor gue diservis dan gue duduk di depannya karena ada semacam kayak tempat duduk gitu loh guys. Sambil gue duduk, sambil gue merhatiin dong si AA montirnya ini. Dan dari segi angle manapun memang dia ganteng dan gue suka gitu. Sampai pada akhirnya gue ajakin dia ngobrol. Udah lama di sini? Udah, katanya udah 3 tahun. Waduh, ya berarti udah pengalaman dong ya. Aduh, ini ganteng juga ya gitu. Sayang kalau dilewatin. Cuman ya gue emang kalau misalnya dapetin yang kayak gitu selalu berpikirnya tuh gue harus dapetin kontaknya dulu. Karena ya itu momennya memang tidak bisa untuk gue berdekatan apalagi berduaan sama dia kecuali lewat japri. Dan waktu itu suasana siang hari sangat panas banget. Panas banget. Entah kenapa si AA montir ini kan dia pakai kaos yang agak longgar gitu loh guys ya. Mungkin dia niatnya mau ngelapin keringat atau gimana. Jadi dia agak dinaikin ke atas kaosnya dan oh my god, gue ngelihat banget perutnya dia yang kotak-kotak. Lucu ya, gue kan punya kotak-kotak juga. Terus lihat yang kotak-kotak juga kok malah demen gitu. Dan pada akhirnya
sambil dia mungkin agak rehat sebentar karena siang hari itu panas, ya gue cuci mata jadinya guys. Sepintas gue udah melihat area six pack-nya gitu. Aduh, gue makin pengen nih. Nah, ketika waktu gue nungguin dia itu, kan gue nggak mau tuh misalnya nanti ketika udah kelar nggak ngasih kesan yang baik gitu ya. Makanya gue putusin buat ke minimarket beli rokok. Dan nanti gue mau ngasihin rokok plus minuman dingin deh, soalnya kasihan kayaknya capek gitu. Biasalah perhatian-perhatian kecil yang setidaknya bisa membekas di otaknya dia gitu loh guys. Terus gue langsung pergi sebentar ke minimarket beli rokok dan pulang lagi. Ternyata motor udah mau hampir kelar di servis. Gimana caranya gue minta kontaknya dia. Ini udah kelar katanya. Oh gitu, ya udah sini duduk dulu bentar kata. Dan dia mau aja duduk samping gue, kita duduk bersampingan, dan gue kasih dia rokok plus minuman. Nih rokok sambil minuman. Wih, ngerepotin, nggak apa-apa padahal, katanya santai aja, kan aus juga nih siang-siang panas kayak gini gitu kan. Ya udah makasih ya, dia langsung ambil minuman, langsung dia buka dan dia minum. Itu kita masih duduk bersampingan ya guys, dan gue langsung basa-basi sama dia. Di mana rumahnya? Aku mah ngekos katanya. Oh ngekos, iya. Oh gitu, di mana kosnya, sendirian nggak? Nah gue bilang kayak gitu kan, ya sendiri sih. Kenapa? Mau main katanya. Nah kok dia udah langsung ngasih lampu hijau gitu ya, gue nggak mungkin nolak dong, dan gue langsung nyambungin aja apa yang dia ucapin. Oh boleh kalau boleh sih itu juga. Oh ya boleh banget cuman sayang di kosan saya mah nggak ada apa-apa, cuma ada kasur doang katanya. Wih ada kasur doang ya, buat apa tuh? Ya buat tidur lah, masa buat yang lain katanya. Kita kalau boleh sih di WA aja nanti biar gampang. Oh boleh katanya. Yes, akhirnya gue dapetin nomor WA-nya dan gue save. Setelah itu kelar, gue langsung bayar dong ke bengkel itu kan. Gue kasih uang tips juga sama dia, selain minuman sama rokok gitu kan. Kurang gimana coba gue gitu ya buat nge-guide dia untuk pertama kalinya. Terus setelah itu gue langsung bilang ke dia, udah di save nomor WA-nya ya, ntar aku chatin dan di save back ya nomornya. Oke beres ya udah makasih permisi dulu. Pas tiba di kosan gue langsung buru-buru japri dia, gue pengen tahu gimana responnya. Agak slow respon sih guys ya, agak slow respon karena mungkin dia lagi kerjakan sesuatu yang lain gitu kan. Kurang lebih sejaman deh dia ngebales WA gue, dan seneng banget ketika dia ngebales. Oh ini yang tadi ya, pas ketika di chattingan tuh. Iya disimpan nomornya ya. Oke. Emang kapan boleh main ke kosan gitu kan? Nanti sore boleh katanya. Pulang dari bengkel aja jam 5 sampai jam 6 gitu. Serius boleh nih? Iya boleh banget, silahkan katanya. Dan beberapa jam kemudian gue pun ke sana. Gue nggak mau tuh ke kosan cuman ya nggak bawa apa-apa ya. Akhirnya gue bawakan sebuah hadiah buat kita minum bareng gitu loh guys. You know lah maksud gue apa ya. Dan gue jam 5 lewat berangkat menuju kosannya dia. Beberapa saat kemudian gue sudah tiba di kosannya, dan kayaknya ini deh kosannya gitu. Soalnya dia bilang yang warna hijau. Terus gue langsung naruh motor dan gue langsung menuju ke kamar yang nomor 2. Tapi kok gue perhatiin masih sepi-sepi aja ya guys. Ternyata dia belum pulang. Ya udah deh gue tungguin gitu kan. Gue langsung WA dia. Udah di depan kosan nih. Oh bentar ya, saya masih di jalan. Tunggu katanya. Ya udah akhirnya gue tungguin. Tak lama kemudian ketika gue main handphone, datanglah tuh si montirnya ya guys. Dan dia datang dengan menggunakan motor yang, you know lah, motor yang breakback gitu ya. Terus dengan pakai topi dikebelakangin. Wih udah lama enggak kok sebentar. Ya udah yuk mari kita masuk. Dan masuklah gue ke kosannya. Kosannya itu cuma satu petak guys, satu petak ruangan, dan belakang tuh kamar mandi dan dapur mini gitulah ya. Maaf ya berantakan, ya nggak apa-apa kok, santai aja. Dan sepintas ketika gue ngelihat kosannya itu buset berantakan banget sih emang gitu. Banyak celana, kolor, kaos itu kan, terus cuma kasur lantai gitu doang, dan mata gue tertuju sama satu benda yang membuat gue tuh pengen banget meraihnya dan mencoba. Coba tebak apa guys kira-kira benda yang gue perhatiin waktu sore hari itu. Dalemannya dia gak tau tergeletak aja di lantai gitu. Warnanya merah dan kayaknya ini kotor gitu. Dan waktu itu dia kan lagi ke belakang tuh ya, lagi ke kamar mandi. Gue langsung cepet-cepet ngedeket ke dalamannya itu dan gue coba pegang, dan gue gini,
Oh my god, gila banget sih gue udah sampai setraveling itu guys, pikiran dan tindakan gue nya gitu ya. Dan aromanya juga aroma, aduh ya you know lah, coba deh yang udah dipakai gitu pasti kalian paham deh apa kayak gimana aromanya. Terus dia balik dari kamar mandi, aduh aku mandi dulu ya, nggak apa-apa santai aja, ngobrol dulu aja yuk, sini aku bawa oleh-oleh ini, kata gue kan bilang kayak gitu. Oleh-oleh apa? Pas gue buka kan dari tas, widih mantap nih, kita bisa ini bareng dong, kata. Iyalah mantep nggak, mantep mantep katanya. Jadi yang awalnya dia mau mandi jadi ketahan, akhirnya kita ngobrol bareng dan sambil kita ngemil-ngemil sambil minum. Karena di kosannya itu nggak ada kipas ya guys, jadi agak gerah sih, makanya dia langsung buka dan terlihat jelas kayak gue gini nih keadaannya gitu kan. Dan ditambah lagi aroma ininya juga, aduh udah deh jangan ditanya gitu ya kayak apa. Kita ngobrol-ngobrol dan gue pun tak lama kemudian karena gue juga ngerasa gerah, akhirnya gue sama kayak dia ngebuka kaos juga. Sendiri aja ya, belum punya cewek, belum lah, jomblo katanya. Oh gitu, kalau jomblo kayak gimana tuh biasanya kalau lagi kepengen? Ya palingan juga solo sih, main solo doang ya. Itu posisinya gue udah mendekat guys. Emang kenapa gitu ya nggak apa-apa sih, masa cowok seganteng jomblo dan sukanya main solo aja, sayang atuh, harusnya ada yang bantuin. Emang siapa yang mau bantuin sih sama cowok kayak saya gini cuman montir bengkel katanya. Ada kok, siapa katanya, nih aku. Beda katanya, bisa aja lah sih ini. Emang nggak ada ceweknya ya? Aku mah nggak suka cewek gitu. Lah terus sukanya suka cowok kayak kamu Pas pertama kali ketemu pun aku udah suka. Gue langsung ngomong to the point guys, karena gue udah menebak kalau ini orang pasti asik gitu ya. Dan waktu itu kan penuh dengan resiko juga, gue bilang kayak gitu. Loh kok bisa katanya? Ya bisa lah, karena aku kan sukanya ke cowok. Oh gitu. Terus gue langsung deketin lagi. Emang kalau misalnya suka sama aku maunya kayak gimana? Nah, ketika kayak gitu ya udah, aku maunya sih aku bisa karaoke dan bisa yang lainnya juga. Lewat mana katanya? Belakang gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bangun, dia kunci kosan gitu kan. Kan ada gorden tuh di jendela kecilnya, dia tutup sedia kayak gitu. Dia langsung tiba-tiba nurunin celananya guys, dan dia hanya mengenakan dalamannya doang. Terus dia langsung duduk sambil ngerokok sambil samping gue lagi. Maksudnya apa ya gini kan? Gue langsung bingung. Aduh, gue makin nggak karuan pikiran gue guys, makin traveling kemana-mana. Karena dia udah ngasih kode nih, ya udah akhirnya gue pun ikutin caranya dia untuk nurunin juga celana dan duduk samping dia. So akhirnya kita sama-sama dalam keadaan seperti itu sambil ngerokok dan ngobrol, dan ya udah suasana udah mulai enjoy gitu. Karena itu kan gue langsung mulai beranikan diri buat ke area tengahnya. Ya dia diem aja gitu. Ketika gue gini-gini pakai tangan gue, dia agak nyender ke tembok. Dan setelah kayak gitu ya udah gue beranikan diri buat ngelakuin hal yang lebih, yaitu mulai untuk karaoke. Gila deh aromanya itu guys. Ini kan sedikit demi sedikit makin bangkit gitu ya. Dan wow juga sih secara ininya panjang gitu. Gue langsung makin semangat dan dia pun kelihatannya kayak enjoy gitu kan, menikmatinya. Gue nggak mau gini-gini doang karena lama-lama pegel juga. Akhirnya gue kelarin dan gue mendekat ke dia. Gue beranikan diri buat gini ke dia, dan dia ketika gue giniin diem aja sih awalnya, nggak ngebales gitu ya. Tapi karena gue nya pandai memainkan, akhirnya dia juga membalas pelan-pelan dan akhirnya kita gini. Setelah kayak gitu ngapain lagi tuh Kim? Setelah kayak gitu, karena suasana udah makin sama-sama naik ya, gue nggak mau sampai di situ aja. Ya udah akhirnya gue ngelakuin hal yang lebih dari itu, yaitu kita ngelakuinnya berdua, melakukannya.
Wow, gila deh. Walaupun terbilang pemula ya, apalagi mungkin belum punya pengalaman dengan cowok, tapi bisa diacungin jempol deh, dia pandai banget. Dan walaupun dengan seperti itu dia berani sambil gini juga, dia ngelakuinnya bener-bener layaknya cowok pelangi pada umumnya. Terus kita ngelakuin cuman 3 gaya sih, 3 gaya. Ketika gaya yang terakhir mungkin dia udah tak tertahankan lagi, dan gue pun juga sama. Akhirnya dia menumpahkannya. Di mana coba tebak? Ya di sana lah. Yang jelas nggak di luar. Setelah kelar, ya udah dia langsung buru-buru ke kamar mandi dan membersihkannya sambil mandi. Keluar dari kamar mandi itu dia udah seger dan dalam keadaan fresh habis mandi. Dan waktu itu di luar udah menjelang kayak mau isya ya guys, karena agak lama sih waktu itu kita ngelakuinnya, dan dari awal ngobrol gitu kan. Akhirnya gue putusin buat pulang dengan kepala agak puyeng sih waktu itu. So akhirnya gue pulang, dan pulang dengan perasaan bahagia. Yes, akhirnya gue berhasil mendapatkan cowok montir ganteng anak bengkel itu. Gimana guys, kalian terhibur dengan cerita gue kali ini? Semoga terhibur ya. Oke, next gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. Pokoknya tungguin aja ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you for watching and see you next time.